Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pagi hari ini kajian kita surat Al-Anbiya sampai pada ayat ke-89, ayat 90 dan ayat yang ke-91. 3 ayat pagi hari ini akan kita pelajari. Masih pada kisah para nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri dan para pendengar di rumah, di ayat yang ke-87 dan 88 kemarin yang kita pelajari, Allah menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang nabi yang beliau rajin dalam beribadah, taat kepada Allah, tetapi tingkat kesabarannya kurang. Paham belum ya? Kemarin yang Habib bisa jelaskan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Beliau taat dalam beribadah, tetapi tingkat kesabarannya kurang, sehingga beliau mengambil satu keputusan dalam kondisi marah. Dan keputusan yang beliau ambil, langkah yang beliau ambil tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Allah, tanpa meminta petunjuk lebih dahulu kepada Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, apa kemarin yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Meninggalkan umatnya, meninggalkan kaumnya. Karena kaumnya sudah berkali-kali selama bertahun-tahun diajak untuk beriman kembali kepada Allah, tetapi selalu menolak. Nah, Nabi Yunus merasa berputus asa, kemudian marah, kecewa. Di dalam kemarahan dan kekecewaan beliau itulah kemudian beliau mengambil satu inisiatif, mengambil satu keputusan, beliau tinggalkan umatnya. Nah, perbuatan seperti itu tidak diizinkan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Maka Allah memberikan satu peringatan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan paus, An-Nun, ikan raksasa. Sehingga kejadian itu menyadarkan kembali Nabi Yunus alaihissalam bahwasanya beliau telah melakukan kesalahan kepada Allah.
Setelah meyakini kesalahannya, kemudian Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan tulus. Maka Allah menerima taubat beliau. Setelah itu Allah memberikan anugerah-anugerah kembali kepada Nabi Yunus alaihis salam. Nah, peristiwa Nabi Yunus yang sudah ditelan hidup-hidup dimakan oleh ikan paus, berada di dalam perut ikan paus, secara akal, secara logika Nabi Yunus tidak akan selamat. Maka akan mudah ikan paus itu untuk menghancurkan daging Nabi Yunus dan meremukkan tulang-tulang beliau. Tetapi Allah berkehendak lain. Nabi Yunus kemudian diselamatkan, dimuntahkan oleh ikan paus itu di daratan, di tepi pantai. Nah, kejadian yang seperti ini adalah kejadian yang sangat luar biasa dan kejadian yang menakjubkan. Paham tum? Nah, di ayat yang ke-89, 90 dan 91 yang pagi hari ini kita pelajari, Allah juga mengkisahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang kisah para nabi yang di dalamnya terdapat kejadian atau peristiwa yang juga menakjubkan, seperti yang dialami oleh Nabi Yunus, yang menurut akal logika manusia sungguh sangat tidak mungkin, muhal terjadi. Tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nabi siapa yang dikisahkan dan apa peristiwa yang menakjubkan yang terjadi di 3 ayat ini kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria, dan ingatlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad, tentang kisah Zakaria, yaitu Nabi Zakaria alaihis salam. Idnada rabbahu, pada saat atau ketika Nabi Zakaria menyeru kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Apa doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria? Rabbi la tadharni fardan. Ya Tuhan, ya Allah, la tadharni, janganlah engkau membiarkan aku fardan, hidup sendirian. Rabbi la tadharni fardan, kata Nabi Zakaria, permohonan beliau kepada Allah, doa beliau kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau membiarkan aku ini hidup sendiri, kesepian. Wa anta khairul warithin, dan engkau ya Allah adalah paling baiknya waris atau sebaik-baik waris. Para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah di kalangan Bani kok tidak ada yang jawab. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel. Sudah lupa. Kan sudah dipelajari di surat apa sebelumnya? Loh, sudah bisa jelaskan. Di surat apa? Maryam. Sudah bisa jelaskan cukup panjang lebar kisah Nabi Zakaria di surat Maryam. Nabi Zakaria itu diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel. Nabi Zakaria berdakwah kepada umatnya Bani Israel selama bertahun-tahun dengan penuh semangat, dengan penuh ketekunan, bersungguh-sungguh. Tetapi ada satu kekurangan yang dimiliki oleh Nabi Zakaria. Apa itu? Nabi Zakaria sampai usia lanjut, sampai usia tua, belum dikaruniai seorang anak.
Nabi Zakaria belum dikaruniai seorang anak sampai usia lanjut. Di dalam kitab tafsir disampaikan ada yang berpendapat Nabi Zakaria sampai usia 80 tahun. Ada yang menyatakan Nabi Zakaria sampai usia 90 tahun belum punya anak. Maka Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa, selalu berdoa kepada Allah. Nada berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah. Di dalam satu doa beliau menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, janganlah engkau membiarkan diriku ini ya Allah hidup kesepian, hidup sendiri. Loh, pertanyaannya, Nabi Zakaria punya istri enggak? Punya kan? Ya, punya istri. Tapi kenapa Nabi Zakaria di dalam doa beliau menyampaikan, ya Allah, jangan engkau biarkan hamba ini hidup sendiri, hidup kesepian. Apakah seorang istri tidak cukup membuat Nabi Zakaria tidak merasa kesepian, tidak merasa sendiri? Nah, bukan itu maksudnya. Maka isi dari doa Nabi Zakaria yang maksudnya, ya Allah, jangan engkau biarkan hamba ini hidup sendiri di dalam kesepian. Maksudnya adalah Nabi Zakaria merasa kesepian karena tidak mempunyai anak. Nih para santri dan para pendengar di rumah, kenapa sudah mempunyai istri tapi merasa kesepian? Karena Nabi Zakaria belum mempunyai seorang anak keturunan. Bagi seorang laki-laki, perhatikan santri banin, seorang laki-laki itu dengan melakukan satu pernikahan, laki-laki itu berharap mempunyai keturunan, mempunyai anak. Karena apa? Karena seorang anak itu bagi seorang laki-laki adalah penerus, adalah pewaris. Bagi seorang laki-laki, seorang anak itu merupakan penerus. Penerus apa? Penerus cita-citanya yang belum terwujud. Nah, ini pesannya ini. Ayat ke-89. Maka laki-laki yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, tetapi Allah belum karuniai anak, maka di dalam hati seorang laki-laki itu pasti akan tetap merasa kesepian. Walaupun di sampingnya ada seorang istri yang begitu mencintainya, seorang istri yang begitu setia mendampingi, tetapi bagi seorang laki-laki tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan yang dari darahnya sendiri, itu merupakan satu kesepian. Merasa hidupnya hampa, merasa hidupnya sendiri. Karena apa? Seorang anak itu nasabnya kembali kepada ayahnya, kepada laki-laki. Laki-laki yang tidak mempunyai seorang anak merasa dirinya tidak punya penerus. Cita-cita yang sudah dia inginkan, yang masih belum tercapai semuanya, diharapkan bisa dicapai oleh anaknya besok, dilanjutkan oleh anaknya besok. Nah, Nabi Zakaria, para santri dan para pendengar di rumah, juga merasakan seperti itu. Beliau diutus oleh Allah, beliau diberi ilmu oleh Allah, beliau diutus sebagai seorang nabi yang menyampaikan, mengajak kepada umat untuk beriman kepada Allah. Nabi Zakaria diberi tugas dakwah oleh Allah. Maka pada saat Nabi Zakaria tidak mempunyai seorang keturunan, Nabi Zakaria merasa, setelah aku tiada, maka siapa yang akan melanjutkan tugasku ini? Aku khawatir tugas kenabian yang telah diberikan oleh Allah kepadaku akan berhenti. Paham tuh? Nabi Zakaria merasa khawatir apabila kemudian umat yang beliau tinggalkan pada saat beliau wafat tidak ada yang mengurus lagi, tidak ada yang memperhatikan lagi mereka. Karena apabila Nabi Zakaria wafat, maka
seharusnya putra beliau yang melanjutkan. Tetapi beliau tidak dikaruniai seorang anak. Nah, inilah yang membuat hati Nabi Zakaria itu merasa hidup sendiri, merasa kesepian. Maka di dalam satu doa beliau menyampaikan, Rabbi ya Allah la tadarni, jangan engkau biarkan hamba ini ya Allah fardan, hidup sendirian, hidup kesepian. Karuniakan kepada hamba ya Allah seorang anak, karuniakan keturunan kepada hamba. Paham tum? Wa anta khairul warithin, kata Nabi Zakaria, dan engkaulah ya Allah sebaik-baiknya waris. Artinya apa? Allah tidak butuh apapun, Allah kekal. Setelah dunia ini hancur binasa, alam raya tidak ada lagi, hanya Allah yang kekal. Maka Allah lah sebaik-baik waris. Nabi Zakaria, para santri dan para pendengar di rumah, sangat berharap mempunyai keturunan agar supaya ada ahli waris beliau. Ilmu yang beliau miliki agar bisa diwariskan kepada anaknya. Tugas yang beliau pikul dari Allah agar bisa diwariskan kepada anaknya, agar putranya meneruskan tugas-tugas dakwah itu. Nah, seorang laki-laki akan merasa dirinya sempurna apabila dia mempunyai keturunan, sehingga dia bisa mewariskan kepada anaknya itu tugas-tugas selanjutnya, terutama bagi orang-orang yang memikul tugas dalam dakwah, tugas dalam mengajak umat untuk beriman kepada Allah, untuk berbuat kebaikan. Paham ya? Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, kira-kira doa Nabi Zakaria itu diterima dan dikabulkan oleh Allah atau tidak? Maka ayat yang ke-90 menjawab, fastajabna lahu, maka kami memperkenankan untuknya, kami kabulkan permintaan Zakaria. Para santri dan para pendengar di rumah, kira-kira Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, mohon meminta diberikan anak itu berapa lama ya? Berapa lama kira-kira? Berpuluh-puluh tahun beliau berdoa. Setiap saat, setiap waktu beliau selalu memohon kepada Allah agar supaya dikaruniai seorang anak, seorang keturunan. Tetapi Allah baru mengabulkan doa Nabi Zakaria pada saat beliau sudah berumur sekitar 90 tahun. Baru dikabulkan oleh Allah. Doanya nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, nggak cuma 3 kali, tetapi puluhan tahun Nabi Zakaria itu berdoa. Nabi, nih dengarkan, pahami, Nabi berdoa memohon kepada Allah berpuluh-puluh tahun belum dikabulkan, tapi nggak putus asa. Kita berdoa kepada Allah berapa tahun? Sekali berdoa minta sudah dikabulkan oleh Allah. Baru sekali berdoa, Rabbi urzuqni rizqan halalan thayyiban, yang banyak, gitu kan? Ya Allah, berikan hamba rezeki yang besar. Baru sekali berdoa sudah nunggu terus, nggak datang-datang nih rezeki ini. Mana ini? Katanya Allah, ud'uni fastajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Mana ini? Allah ini, aku sudah berdoa, tidak dikabul-kabulkan. Berapa kali? Sekali. Baru sekali. Nabi Zakaria puluhan tahun berdoa itu. Kira-kira doa kita dibandingkan doanya Nabi Zakaria, husuan yang mana? Oh, sudah paham gitu? Sudah paham. Makanya kalau berdoa sebulan, 2 bulan, setahun belum dikabulkan sama Allah, gimana terus? Ya, sabar ya.
Oh, jangan terus malah berhenti tidak berdoa, yo tambah tidak dikei mbek Gusti Allah. Ya. Nah. Fastajabna lahu, maka kami perkenankan untuknya, untuk Nabi Zakaria kami kabulkan, kata Allah permintaannya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepada Zakaria seorang anak yang bernama Yahya, yang kelak menjadi seorang nabi penerus dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihis salam. Mau dijelaskan lagi Nabi Yahya? Enggak, sudah di surat Maryam kan sudah. Buka lagi mutola'ah ya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepada Zakaria seorang anak laki-laki yang tampan, yang nurut pada orang tuanya, taat kepada Allah, soleh, yang bernama Yahya. Kemudian wa aslahna. Nah, ini perhatikan. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami sehatkan untuknya. Untuk siapa? Untuk Nabi Zakaria, dan kami sehatkan untuknya Zakaria siapa? Zaujahu, istrinya. Maksudnya apa ini dan kami sehatkan? Tidak diberi penyakit oleh Allah? Bukan. Nah, inilah manfaatnya mentadaburi Al-Quran ya. Yang dimaksud wa aslahna lahu, dan kami sehatkan untuknya istri Nabi Zakaria itu, maksudnya para santri dan para pendengar di rumah, istri Nabi Zakaria itu sudah sangat sepuh, sudah sangat sepuh dan mandul. Sudah sangat sepuh ditambah lagi mandul. Kira-kira seorang perempuan yang seperti itu masih ada harapan enggak bisa mempunyai anak? Tidak, itu logika manusia. Tetapi ternyata Allah memperkenankan permohonan Nabi Zakaria. Istri beliau yang mandul kemudian diberikan oleh Allah. Apa itu? Kemampuan hamil. Kemampuan hamil. Maka istri beliau yang mandul menjadi hamil. Kira-kira seorang wanita, bisa tanya, seorang wanita yang usianya 70 tahun kalau hamil kira-kira bahaya apa tidak? Karena apa? Karena sudah tua, tenaganya sudah lemah, ya kan? Tetapi tidak, Allah menyampaikan wa aslahna lahu zaujahu, dan kami sehatkan istrinya. Pada saat istri Nabi Zakaria hamil dalam usia yang sudah tua, sepuh, tetapi kehamilannya begitu sehat, dan badan beliau juga sehat, tidak pernah mengeluhkan sakit, sehat. Manusia sekarang saja umur 25 hamil sudah sering sakit. Ya, hamil masih muda, muntah, makan, muntah, nggak kuat bangun, tidur tok. Istri Nabi Zakaria umurnya sudah 70-80 tahun pada saat hamil. Tapi diberikan kesehatan oleh Allah. Paham ya? Bisa dipahami? Kata wa aslahna zaujahu ya, disehatkan apa? Artinya walaupun beliau hamil di usia tua, tetapi beliau sehat, tidak pernah merasakan ketidaknyamanan di dalam kehamilannya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, nih perhatikan, kenapa Allah kemudian fastajabna lahu, mengabulkan doa Nabi Zakaria, lalu wa wahabna, dan menganugerahkan kepada Nabi Zakaria seorang anak, kemudian wa aslahna lahu zaujahu, dan istri beliau pada saat hamil diberikan kesehatan. Kenapa itu semua diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria dan istrinya? Kenapa? Inilah jawabannya.
Innahum, karena sesungguhnya mereka itu Nabi Zakaria dan istrinya. Kenapa? Kanu yusari'una fil khairat. Karena sesungguhnya Nabi Zakaria dan istrinya itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebajikan, bersegera di dalam kebaikan. Artinya apa? Yusari'una fil khairat. Di sini ada dua macam bentuk dari yusari'una fil khairat. Bersegera, bersegera itu bagaimana? Bersegera itu bagaimana? Hah? Hah? Ya, segera, begitu kan? Tidak ditunda-tunda. Itu namanya bersegera. Tidak ditunda-tunda. Cepat dikerjakan, cepat dilakukan. Apa yang cepat dilakukan oleh Nabi Zakaria dan istri beliau? Yang pertama, yaitu dalam menyampaikan atau mengajak kepada kebaikan. Ingat para santri dan para pendengar di rumah, Zakaria adalah seorang nabi yang mempunyai tugas yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengajak umat manusia beriman kepada Allah, mengajak umat manusia melakukan kebaikan-kebaikan. Maka Nabi Zakaria tidak pernah menunda-nunda tugas beliau. Setiap mendapatkan perintah dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Zakaria bersegera menyampaikan itu kepada umatnya. Tidak pernah ditunda. Enggak seminggu lagi, capek aku masih. Enggak ada seperti itu. Gampang lah, besok lah, bulan depan lah. Sekarang masih belum mood aku. Enggak ada seperti itu. Begitu mendapatkan perintah, segera beliau sampaikan kepada umat, dan umat diajak untuk melakukan kebaikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Tidak menunda-nunda. Yusari'una fil khairat. Yang kedua, bukan cuma ngajak. Ini perhatikan, bukan cuma mengajak, bukan cuma menyampaikan, tetapi Nabi Zakaria dan istrinya bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Setelah mengajak, beliau juga mengerjakan. Duduk cuma ngajak tapi gak ngelakoni. Paham tuh? Santri, ya bisa ini mengajak santri. Santri itu harus yang rajin ya. Setiap hari jangan sampai lupa. Jangan pernah satu hari pun kamu tidak membaca kitabmu. Jangan pernah tidak mutola'ah. Habib bisa ngajak kebaikan nggak itu? Ngajak kebaikan? Ya. Ternyata Habib bisa malah main game terus. HP-nya dipakai main game terus. Santrinya diajak belajar. Loh, Habib bisanya sendiri main game, lihat TV terus. Cocok nggak itu? Cocok nggak? Ya, itu namanya tidak yusari'una fil khairat. Kalau Habib bisa mengajak santri untuk selalu, jangan sampai satu hari kamu lewatkan dalam membaca buku, maka Habib Isa juga harus seperti itu. Paham dong? Nah, Nabi Zakaria dan istrinya, beliau mengajak kepada kebaikan, tapi beliau juga bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Nah, ini arti dari yusari'una fil khairat. Paham tom? Ya. Setelah itu, setelah Nabi Zakaria itu diberikan oleh Allah ke anugerah-anugerah seperti di awal ayat, alasan yang kedua, karena ini penting, Nabi Zakaria dan istrinya itu adalah wayad'unana, dan mereka berdua suami istri ini yang sampai usia tua belum dikaruniai anak, tetapi mereka tetap sebagai pasangan yang serasi, pasangan yang setia. Tidak ada yang merasa kecewa salah satunya. Tetap
tetap mereka serasi sampai sampai usia tua. Dan ternyata beliau berdua ini, kata Allah, selalu berdoa kepada kami, kata Allah. Dengan bagaimana doa beliau? Raghaban, dengan merasa berharap betul. Raghaban warohaba, dan merasa cemas. Nih para santri dan para pendengar di rumah, kalau kepingin doa kita diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, contohlah Nabi Zakaria dan istrinya saat berdoa kepada Allah. Kuncinya ini, raghaban warohaba. Saat berdoa kepada Allah, Nabi Zakaria dan istrinya itu betul-betul berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap supaya Allah, berharap agar Allah memberikan kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Nah ini Habib bisa jelaskan, pahami betul ini. Ini kunci dalam berdoa ternyata. Nabi Zakaria dan istri beliau kalau berdoa ini, para santri dan para pendengar di rumah, ini masyarakat ini bisa mendengarkan, ini biar bermanfaat. Pada saat memohon kepada Allah, apapun yang diminta kepada Allah, maka Nabi Zakaria dan istrinya itu mengucapkan doanya itu dengan penuh harapan kepada Allah. Harapan apa? Harapan agar supaya Allah selalu memberikan rahmat kepada beliau, agar supaya Allah selalu memberikan kasih sayang kepada beliau. Jadi dalam berdoa, Nabi Zakaria dan istrinya bukan cuma berharap doanya segera dikabul, bukan berharap doanya segera dikabulkan. Nih, jadi memohon kepada Allah, Nabi Zakaria dan istrinya itu di dalam hati beliau bukan berharap mudah-mudahan Allah segera kabulkan, Allah segera kabulkan. Bukan seperti itu. Tetapi pada saat berdoa, Nabi Zakaria dan istrinya itu berharap, mudah-mudahan Allah selalu menyayangiku, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kepadaku dan istriku. Karena apa? Karena Nabi Zakaria dan istrinya yakin, jika Allah sudah memberikan kasih sayang kepada mereka berdua, maka apapun yang diminta pasti akan kalau Allah sudah memberikan kasih sayangnya. Nah, ini kunci dalam berdoa. Mungkin selama ini doa kita nggak cepet-cepet dikabulkan oleh Allah karena kita salah dalam berdoa. Apa? Kita berdoa malam hari, ya Allah datangkanlah jodoh kepadaku. Kepingin di dalam hatinya, mudah-mudahan besok pagi Allah kabulkan, mudah-mudahan besok pagi Allah kabulkan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun berdoa gak teko-teko jodoh nih. Gak ada itu. Yang nelpon, yang WA satu pun gak ada. Ya. Karena apa? Karena salah. Jadi saat berdoa, para santri dan para pendengar di rumah, di dalam hati ini jangan punya keinginan doa kita segera dikabulkan, tapi kita harus punya keinginan Allah agar selalu menyayangi diriku. Ya Allah, sayangi diriku ya Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apa yang diminta dikabulkan enggak sama Allah? Seorang ibu yang sayang kepada anaknya pada saat anaknya meminta, dikabulkan enggak? Besok kalian punya anak, sayang kepada anaknya. Anakmu minta sepeda motor ninja, kamu belikan? Nah, itu kasih sayang yang salah, ya. Kasih sayang yang salah. Nah, kalau kita sudah diberikan oleh Allah rahmat, kasih sayang,
apapun yang kita minta pasti Allah akan kabul. Nah, jadi kalau berdoa sekarang, lisan mengucapkan doa, hati kita bagaimana? Mengharap kasih sayang. Ya Allah, kasih sayangilah hamba ya Allah, sayangilah hamba, cintailah hamba ya Allah. Begitu ya, paham? Kunci pertama dalam berdoa. Kunci yang kedua ternyata apa? Doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah. Rohaba, karena Nabi Zakaria dan istrinya selalu merasa cemas, selalu merasa khawatir, selalu merasa takut. Khawatir tentang apa? Khawatir doanya tidak dikabulkan? Cemas, takut kalau Allah tidak segera mengabulkan doanya? Tidak. Tapi Nabi Zakaria dan istrinya pada saat bermunajah, berdoa kepada Allah, beliau cemas. Rohaba, cemas pada apa? Beliau merasa takut akan siksa Allah. Ini loh kunci dalam berdoa ini, dua ini. Coba Habib bisa kasih contoh. Kalian kemudian menghadap kepada Habib Isa, mengajukan permohonan izin mau pulang 2 hari. Kira-kira pada saat kalian menghadap kepada Habib Isa, sikap kalian bagaimana? Ya, sikap kalian bagaimana kira-kira? Memelas pasti. Karena apa? Karena merasa takut, jangan-jangan nanti aku minta izin tidak dikabulkan, aku minta izin tidak diperbolehkan. Sehingga apa? Yang merasa takut seperti itu, maka pada saat menghadap kepada Habib Isa santri untuk minta izin, maka kalimatnya yang diucapkan diatur dulu. Jangan sampai kalimat yang disampaikan jangan sampai menghadap kepada Habib Isa justru dengan sikap yang tidak baik yang membuat Habib Isa paham tum? Merendah. Karena apa? Takut kalau tidak diizinkan. Nah, demikian juga Nabi Zakaria dan istri beliau pada saat bermunajah kepada Allah, berdoa kepada Allah, hati beliau dipenuhi dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Khawatir apa? Bukan khawatir doanya tidak dipenuhi oleh Allah, doanya tidak dikabulkan, tetapi rasa takut di dalam hati beliau akan siksa Allah. Maka karena rasa takut terhadap siksa itulah yang membuat Nabi Zakaria dan istrinya merasa begitu kecil di hadapan Allah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah, sehingga berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Doa yang seperti itulah para santri dan para pendengar di rumah yang langsung akan diijabahi oleh Allah. Doa yang seperti itu, doa yang tingkat tinggi. Selama ini kita berdoa kan asal-asalan. Kadang doa sambil tole. Ya benda? Ya benda? Doa sambil tole, kadang doa sambil omong-omongan dengan temannya, kadang doa sambil ketawa-ketawa. Sampai mate gak kira dikabulkan be Allah. Karena apa? Karena sikapmu dalam berdoa, dalam memohon kepada Allah sungguh tidak ada kesopanan sama sekali, dan itu akan memancing kemarahan Allah. Nabi Zakaria dan istrinya berdoa dengan penuh harap dan cemas, sehingga apa? Kalimat yang dikeluarkan adalah kalimat yang halus, merendah betul kepada Allah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Nah, doa seperti itulah para santri dan para pendengar, doa yang istimewa. Inilah doa para waliullah, doa para nabi, doa para orang-orang soleh, para ulama-ulama sepuh, seperti itu. Sehingga apa? Doa beliau itu mustajab.
Loh, kita mau minta mustajab doanya kepada Allah. Doa saja dengan sikap yang tidak baik, menundukkan diri saja nggak mau. Ya apa enggak? Loh, iya apa enggak? Makanya saat mengaminkan doa itu jangan asal-asalan. Saat kalian mengaminkan doa, aminkan betul, masukkan ke dalam hatimu. Sehingga apa? Doamu akan seperti doanya Nabi Zakaria dan istrinya. Itu kunci dalam berdoa. Wes, paham? Dungo ambek ngantuk-ngantuk. Tina, jari malaikat, tak kayak wong kayak gini. Ya. Sikap yang baik kepada Allah. Seperti itu, merendah, penuh dengan kesopanan, berserah diri kepada Allah betul, takut akan siksa Allah. Nah, doa seperti itulah yang akan mustajab. Wa kanu lana khosyiin, dan yang ketiga, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Saat seseorang berdoa kepada Allah, di dalam hatinya penuh pengharapan kepada Allah agar diberikan kasih sayangnya, dan di dalam hatinya penuh dengan rasa takut akan siksa Allah, takut, betul-betul takut besok menghadapi siksa Allah, maka orang yang berdoa seperti itu pasti doanya akan khusyuk. Doanya akan khusyuk betul-betul. Suara orang yang di samping kanannya tidak akan terdengar di telinganya. Karena apa? Tujuannya hanya satu. Lah kita ini manusia sekarang ini, para santri awak dewe iki, ya apa dungane kate mustajab. Susah kita mau mustajab doa kita. Karena apa? Karena doa kita itu terkesan doa yang main-main, tidak sungguh-sungguh minta kepada Allah. Santri datang ke Habib Isa, ya sikapnya sembarangan. Bajunya juga tidak rapi, awut-awutan, belum sikat gigi lagi. Kalau ngomong, bus. Wah, loh gimana Habib bisa mau ngizinkan? Nah, harus dengan sikap yang baik. Orang yang seperti ini, wa yad'unana raghaban wa rahaba, pasti dia akan menjadi orang yang khusyuk. Fahim tum? Ya, inilah sekelumit kisah Nabi Zakaria dan istrinya juga Nabi Yahya alaihi salam. Habib bisa tidak kupas lagi, sudah tak kisahkan di surat Maryam panjang lebar, ya. Kemudian di ayat yang ke-91 Allah mengkisahkan, kalau sebelumnya dikisahkan para nabi, para rasul. Ayat yang 91 Allah mengkisahkan tentang seorang, siapa ini kira-kira? Seorang wanita mulia. Seorang wanita mulia. Siapa itu? Iya, Siti Maryam. Siapakah Siti Maryam? Ibunda Nabi Isa alaihi salam. Di ayat yang ke-91 Allah berfirman, wallati ahsanat farjaha. Oh, perhatikan. Dan yang telah memelihara kehormatannya. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, ingatlah kisah dan sampaikan kisah ini kepada umatmu tentang apa? Tentang seorang wanita yang selalu menjaga kehormatannya. Siapakah itu? Siti Maryam. Ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina. Siti Maryam adalah seorang wanita yang tidak mempunyai suami. Siti Maryam adalah seorang wanita yang tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh laki-laki.
ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya. Kalau ini diartikan yang sebenarnya bukan memelihara kehormatannya, ya. Tetapi ini bahasa Al-Qur'an, bahasa yang indah, bahasa yang sopan. Maka diartikan ahsanat farjaha, memelihara kehormatannya. Dijaga betul oleh Siti Maryam, walaupun beliau seorang gadis yang tidak mempunyai suami dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, padahal seorang manusia itu semuanya dibekali dengan nafsu, tetapi Siti Maryam menjaga betul nafsunya. Tersentuh laki-laki tidak pernah. Senggolan gini pernah? Enggak pernah. Karena apa? Karena Siti Maryam hidupnya di masjid, hidupnya di dalam masjid. Beliau beribadah, bermunajah kepada Allah. Hanya pulang ke rumah orang tuanya pada saat beliau sedang haid atau datang bulan. Pada saat sudah suci, kembali bermukim hidup di masjid. Oh, itulah Siti Maryam. Begitu mulia, tidak pernah tersentuh. Sehingga menjadi satu hal yang aneh dan menakjubkan. Pada saat apa? Pada saat wa nafakhna fiha min ruhina, dan kami tiupkan ke dalamnya. Ke dalam apa? Ke dalam perut Siti Maryam, ke dalam rahim Siti Maryam, dari ruh kami, kata Allah, yaitu Siti Maryam secara ajaib kemudian hamil, tidak bersuami dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tapi iso hamil. Oh, inilah Siti Maryam. Maka Allah meniupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam, yang kemudian ruh itu tumbuh menjadi seorang anak laki-laki. Siti Maryam melahirkan jabang bayi beliau dan lahir menjadi seorang laki-laki yang begitu istimewa. Masih di dalam gendongan sudah bisa berbicara, menjawab tuduhan Bani Israel kepada ibunya, tuduhan yang sangat hina. Bukan Siti Maryam yang menjawab, tapi bayi yang ada di dalam gendongan beliau. Inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah. Kelak putra Siti Maryam diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Wa ja'alnaha wa benaha, dan kami jadikan dia Siti Maryam wa benaha dan putranya yaitu Isa alaihi salam sebagai apa? Ayatan lil alamin, tanda-tanda yang besar bagi semesta alam. Kejadian yang luar biasa. Inilah bukti kekuasaan Allah. Itu loh maksudnya. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan ini kepada umatmu, agar umatmu paham bahwasannya aku maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Yang tidak mungkin menurut pikiranmu manusia, kecil bagiku. Itu yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita. Paham dong? Paham dong? Oke, jadi dalam berdoa harus jangan langsung khusyuk. Tidak mungkin kalian khusyuk kalau tidak melewati ini dulu. Jadi dalam berdoa harus berharap kasih sayang kepada Allah, rogoban warohaba, dan merasa takut akan dosa-dosanya, akan siksa Allah. Kalau sudah begitu baru kalian ngomong khusyuk. Ojo ngomong khusyuk dhisik lek gak nglakoni iki. Maunya instan aja. Ya. Makanya doanya baru naik mental lagi, baru naik mental lagi. Ya. Mental-mental terus saja. Ya karena begitu. Nah, latih mulai sekarang wahai para santriwati, calon-calon seorang ibu. Latih mulai sekarang santri banin, calon-calon ayah.
Agar supaya apa? Saat kamu memohon kepada Allah untuk anakmu, berdoa untuk anakmu, maka Allah akan langsung ijabahi doamu. Latih mulai sekarang. Paham tum? Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Ayat yang ke-92 akan kita lanjutkan insyaallah pada hari Sabtu. Mudah-mudahan Allah berikan tawil umur, panjang umur kepada kita, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.